Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wulandari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 6A dengan NPM 20106310800063. Dalam video ini saya akan menyampaikan simulasi mengajar mengenai teks anekdot yang mencangkup. Yang pertama yaitu saat masuk kelas guru mengucapkan salam. Kemudian yang kedua yaitu membaca doa. Yang ketiga yaitu guru membacakan absen. Yang keempat yaitu guru memberikan motivasi. Yang kelima yaitu guru mengulas atau menanyakan materi sebelumnya. Dan yang keenam yaitu menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab tentang materi yang diberikan. Kemudian yang kedelapan yaitu memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu adanya penutupan. Dalam pembuatan video simulasi ini, saya dibantu oleh teman sekelas saya yang berperan sebagai siswa. Yang pertama yaitu ada Astri Maharani sebagai siswa pertama dengan NPM 2016310808056. Kemudian terdapat Trisma Patwa sebagai siswa kedua dengan NPM 201606310800107. Kemudian yang ketiga yaitu Siti Nurjanah dengan NPM 201606310800031 sebagai siswa 3. Yang pertama ada mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah kegiatan pertama kali yang harus dilakukan guru ketika guru masuk ke dalam kelas dan duduk di kursi guru. Kegiatan ini harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh ditinggalkan. Mengucapkan salam kepada siswa merupakan salah satu cara guru dalam menginternalisasikan nilai kesopanan dan religius kepada siswa dengan memberikan mereka pemahaman tentang makna dan esensi memberi dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua yaitu adalah berdoa. Guru bisa menunjuk salah satu siswa, misalnya ketua kelas, untuk memimpin doa bersama-sama agar pembelajaran berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan nanti bermanfaat. Akan lebih baik lagi bila guru memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai setiap siswa memulai pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu, mengapa berdoa itu penting, dan apa makna serta hakikat doa yang sebenarnya. Langkah ini sejalan dengan penanaman nilai religius dalam konsep kurikulum 2013 yang berbasis karakter. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Buat KM tolong pimpin doanya ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Kegiatan yang ketiga yaitu guru melakukan absensi. Setelah salam dan doa, kegiatan ketiga yang harus dilakukan guru sebelum masuk pada inti pembelajaran adalah mengabsen siswa. Di samping sebagai bahan dari data yang digunakan untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa di akhir semester nanti, absensi juga bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, absensi juga bermanfaat untuk mendekatkan pola interaksi dan jalinan komunikasi antara guru dan siswa, karena semakin lama tentunya guru akan hafal dengan nama-nama dan sosok siswanya, bahkan karakteristik dan masing-masing dari siswa tersebut. Untuk memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu.
Putri Maharani, Hadir Bu. Siti Nurjana, Hadir Bu. Risma Patwa, Hadir Bu. hadir semua ya anak-anak. Ya Bu. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan memotivasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran serta memberikan siswa arahan mengenai apa saja yang akan ia pelajari. Oke, sebelum memulai pelajaran, tolong tengok dulu kanan kiri ada sampah nggak? Karena sebelum kita memulai pelajaran, usahakan kondisi kelas harus bersih, harus rapi, supaya ilmu yang disampaikan dapat tersampai dengan baik. Ya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu mengulas materi sebelumnya. Pada kegiatan ini adalah upaya guru untuk mengkaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kegiatan mengulas ini juga bermakna upaya yang dilakukan guru untuk memberikan pembelajaran yang pernah dipelajari sebelumnya menjadi lebih bermakna dalam kehidupan siswa dan mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan mengulas ini berangkat dari asumsi dasar bahwa materi pembelajaran memiliki kesinambungan dan keterkaitan satu sama lain. Maka dari itulah, apresiasi ini menjadi penting untuk menjembatani pemahaman siswa agar diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai materi yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Ada banyak teknik dalam mengulas materi yang diterapkan oleh guru, misalnya mulai dari memberikan pertanyaan, kemudian mendemonstrasikan kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu siswa, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks anekdot, yaitu pada bagian struktur teks anekdot. Nah, sebelum itu Ibu pengen tahu dong, kalian itu masih ingat enggak mengenai pengertian dari teks anekdot? Aku tahu Bu. Ya, apa? Jadi teks anekdot itu cerita singkat yang lucu dan menarik, menyenangkan. Ya, betul. Terima kasih, Risma. Baik, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian semua mengenai materi yang sebelumnya kita bahas. Nah, materi yang sebelumnya kita bahas itu mengenai tujuan dan juga pengertian dari teks anekdot. Untuk pengertian teks anekdot itu sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menggemaskan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas mengenai orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Dalam teks anekdot ini, penulis sering tidak memberikan cerita yang detail dan rinci, karena hal ini menjadikan cerita yang ditampilkan hanya memiliki dampak jangka pendek. Dalam teks anekdot sendiri memiliki sifat yang lucu, menghibur, dan tentunya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, dalam topik yang dibicarakan pada teks anekdot merupakan topik yang spesifik atau khusus dan seringkali berangkat dari pengalaman pribadi seseorang gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari teks anekdot. Dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca, mulai dari membangkitkan tawa pembaca, sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seorang secara lucu dan menghibur. Nah, yang pertama itu yaitu membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa sifat lucu. Makna tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan teks pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Pada teks ini, anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu,
tak sedikit ya orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu salah satu orang itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa teks anekdot biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sering terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu mengenai struktur yang ada dalam teks anekdot. Kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah menyampaikan materi. Nah, dalam kegiatan ini, seorang guru akan menyampaikan materi sesuai dengan bahan ajar yang sudah dia rancang sebelumnya. Dalam penyampaian materi ini terdiri dari menyampaikan, menerangkan, menguraikan secara rinci tentang suatu materi yang akan diperoleh dan akan didapatkan oleh siswa. Dalam menyampaikan materi, bisa menggunakan teknik mengajar yang bervariasi atau menggunakan teknik yang bisa menunjang pembelajaran serta bisa belajar dilakukan di luar kelas. Contohnya pada simulasi ini saya dilakukan pembelajaran di luar kelas. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Nah, dalam struktur ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada koda. Nah, untuk abstrak itu merupakan bagian awal yang ada pada deskripsi teks yang pertama, bagian pertama. Kemudian biasanya awal ini menjelaskan keseluruhan yang ada dalam cerita. Kemudian yang kedua yaitu bagian orientasi. Nah, bagian ini tuh biasanya berisi dari latar belakang yang akan diceritakan di cerita ini. Kemudian yang ketiga ada krisis. Nah, krisis ini merupakan awal terjadinya permasalahan, muncul awal permasalahan itu terdapat pada bagian krisis. Kemudian di reaksi ini merupakan bagian untuk penyelesaian yang ada di dalam krisis tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bagian koda. Nah, bagian koda ini menceritakan keseluruhan yang ada dalam cerita. Nah, kegiatan yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan tanya jawab. Nah, dalam kegiatan tanya jawab ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai materi yang sedang dipelajari dan untuk mencari jawaban mengenai ketidakpahaman mengenai materi tersebut. Sehingga ketika siswa mengetahui jawaban tersebut akan menambah pengetahuan siswa secara lebih mendalam dan akan berguna untuk pembelajaran yang selanjutnya. Dari materi tersebut apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Ya, Nurjana. tujuan untuk membuat teks anekdot itu apa ya, Bu? Nah, dari tujuan teks anekdot itu, yang pertama yaitu membangkitkan tawa pembaca. Nah, yang kedua itu sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga teks anekdot ini bisa menjadi teks yang untuk mengkritik seseorang. Jadi gitu. Kegiatan yang selanjutnya yaitu memberikan tugas kepada siswa. Nah, dalam memberikan tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah kepada siswa, memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran, bahwa pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga bisa berada di rumah. Bahkan beberapa guru meyakinkan bahwa pemberian tugas pada siswa merupakan cara efektif untuk mengukur perkembangan siswa dalam pembelajaran. Apakah siswa tersebut mencapai pembelajaran dengan baik atau sebaliknya. Terima kasih, Bu. Oke, setelah kalian mempelajari struktur teks anekdot ini, Ibu akan memberi tugas. Jadi kalian nanti cari teks anekdot, kemudian di teks itu tuh apa aja sih yang termasuk ke dalam 5 struktur itu. Udah paham tugasnya? Paham, Bu. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan menutup pembelajaran. Nah, dalam menutup pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta bagian dari mengakhiri kegiatan pembelajaran. Udah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.